Ya, sebelum masuk perkuliahan gitu ya, bagi yang dari ITB silahkan untuk melakukan absensi online. Kemudian yang dari UGM nanti akan dipandu Pak Haryo ya terkait link untuk absensinya. Ya. Terus kemudian yang kedua ada pertanyaan yang berhubungan dengan materi minggu lalu? Tidak ada? Oke ya. Pak, Kalau saya, yes, Willy, saya mau silakan. tanya Pak. Ah, Eh, Kemarin itu kan saya udah sempat coba sampai yang segmen 2, terus saya tonton video dari YouTube Bapak yang tahun lalu. Nah, eh, berarti saya mau mempertegas aja Pak, kalau misalnya dia slack length-nya lebih besar daripada pipe length-nya itu kan berarti dia no slack. Nah, itu betul. apakah dia berarti udah anular atau gimana ya Pak? Oke, jadi gini gitu ya. Apa namanya informasi ini saya peroleh dari guidance-nya HISIS gitu ya. Jadi apabila ini untuk informasi tambahan juga ya untuk apa namanya selain Willy juga gitu ya. Jadi seluruh mahasiswa di HISIS itu seluruh perhitungannya itu adalah berdasarkan perhitungan numerik gitu. Ya, nah kemudian ada catatan dari HISIS sendiri secara official. Mereka itu memberikan bahwa apabila slack length-nya itu lebih panjang gitu ya dibandingkan dengan pipe length gitu ya, berarti itu sebenarnya tidak ada slack. Ya, tolong diperhatikan ya. Jadi kalau slack length-nya itu lebih panjang dari panjang pipanya, itu berarti tidak ada slack. Ya, artinya apa? Perhitungan mereka itu sebenarnya mencerminkan bahwa frekuensi slack-nya itu sebenarnya sangat-sangat kecil sekali, cuma nggak bisa gitu ya karena numerik gitu kan. Numerik itu masih menghasilkan suatu nilai gitu ya. Termasuk juga di dalam frekuensi slack-nya gitu ya. Nah, kadang-kadang nilainya itu sangat kecil sekali. Nah, kecil sekali itu menyebabkan slack length-nya itu panjang sekali gitu ya. Nah, HISIS belum ada di feature perhitungan slack-nya itu gitu ya untuk bagaimana mengeliminasi apabila slack length-nya itu lebih panjang daripada panjang pipanya gitu. Maka dari itu mereka memberikan apa namanya catatan tambahan yang berhubungan dengan slack apabila slack-nya itu panjang slack-nya itu lebih panjang daripada panjang pipanya, maka itu adalah kasusnya itu adalah aman sebenarnya gitu ya. Karena apa? Slack itu kan sebenarnya ada porsi di mana dia itu kosong gitu ya berisi dengan fluida gas saja. Ada satu masa dia itu penuh dengan cairan saja, gitu. Ya. Nah, kondisinya itu adalah penuh cairan saja itu lebih panjang daripada pipanya, gitu kan. Ya. Nah, oleh karena itu, gitu ya. Jadi kalau Anda temukan nanti itu slack length-nya itu lebih panjang dari ininya berarti itu aman, gitu ya. Sudah menjawab, pilih. Ya, jadi itu karena perhitungan numerik, permasalahan di perubahan numerik HISIS. Iya Pak, mungkin saya ada follow up pertanyaan lagi. Yes. Kalau misalnya kemarin kan akhirnya Bapak coba di videonya untuk bikin panjangnya itu diperkecil, jadi dia benar-benar ada slug di dalamnya. Nah, Betul. itu kemarin membuat supaya tidak ada slug berarti dibuat jadi slug length-nya jadi lebih panjang ya Pak? Betul. Salah satu caranya itu adalah itu supaya sebenarnya bukan membuat slagnya lebih panjang ya. Definisi dari slag panjang itu adalah frekuensi terjadinya slag itu mengecil gitu. Ya, jadi frekuensinya saya bikin itu kecil gitu ya. Artinya apa? Kalau frekuensi kejadian kecil gitu ya atau kecil sekali itu hampir pasti nggak ada gitu loh. Gitu. Kayak seperti halnya kalau di jalan raya frekuensi kecelakaan di jalan raya itu kecil gitu dengan ini gitu ya. Ya. Nah, saya bikin itu adalah seperti itu. Saya bikin slack length-nya itu lebih panjang daripada panjang pipanya gitu salah satunya. Gitu ya. Caranya gimana? Bisa kalian naikkan laju alirnya, kalau bikin modifikasi apa namanya fluidanya gitu ya. Ya. Saya lupa itu kalau kalau nggak salah yang di video saya itu ada yang berhubungan dengan pemanasan ada nggak ya? Ada.
Ada gas lift juga ya kalau nggak salah ya. Saya lupa. Ada, saya ingatnya kemarin diperbesar Dikecilkan. diameter. Oh, diperbesar ya, malah dia Dikecilin, iya Pak, dikecilin. dikecilin. Dikecilin Iya. supaya dia itu apa namanya gesernya ke kanan memang. Sama kasih heater. Nah, kasih heater gitu ya. Ya. Nah, kalau misalnya ada yang sudah mencoba-coba pasti familiar dengan diskusi saya dengan Willy deh kalau ini. Gitu. Baik, ada lagi yang lain? Saya sebenarnya masih mau tanya lagi Pak. Nah, Silakan. berarti kalau mungkin nggak Pak dibuatnya itu gimana caranya supaya si HiSys itu bisa ngerubah statusnya ke bentuk rejim yang lain? Bentuk rejim yang lain itu agak susah ya di HiSys itu ya. Jadi, terus terang aja saya sampaikan itu makanya HiSys itu agak jarang digunakan sebagai evaluasi untuk apa namanya flow assurance gitu ya. Meskipun bisa, jawabannya bisa gitu ya. Yaitu ya asal kita paham dengan apa yang di ini. Seringkali kalau kita udah berhubungan dengan pipa tegak gitu ya, HiSys itu selalu by definition gitu ya, itu selalu akan memberikan defaultnya itu slack gitu loh. Padahal slack lengthnya itu lebih panjang dari pipanya gitu. Ya, jadi feature itu yang di HiSys itu masih belum terfilter gitulah ya. Nah, maka dari itu sebenarnya gini ya. Inilah yang disebut sebagai kita itu sebagai engineer itu harus lebih paham daripada HiSys itu sendiri. Jadi yang pinter itu harus kita gitu. Anda tidak bisa melaporkan ini bahwa ini terjadi slack karena apa? Karena HiSys bilangnya slack. Lihat dulu frekuensinya seperti apa, lihat dulu panjang slacknya itu seperti apa, gitu. Nah, itulah yang sebenarnya membedakan antara kita yang paham dengan model dan paham dengan flow assurance dan paham dengan HiSys dibandingkan mereka yang beginner nih dalam melakukan aplikasi atau perhitungan evaluasi flow assurance dengan menggunakan HiSys, gitu ya. Jadi sekali lagi kita itu harus tahu gitu ya. Ini HiSys kalau vertikal akan selalu slack, apapun juga itu akan selalu slack, keluarnya itu pasti akan selalu slack. Susah untuk bikin dia itu annuler. Saya dulu pernah dapat kasus annuler tapi itu jarang sekali. Ya, sisanya itu slack-slack semua. Gitu ya. Jadi kita nggak perlu memaksakan itu gitu ya, karena bagaimanapun juga HiSys kalau ada frekuensi sekecil apapun gitu ya itu terjadi slack gitu, dia akan apa namanya mendefinisikan itu sebagai slack gitu ya. Nah, sekarang di kriteria HiSys gitu ya memang itu didefinisikan HiSys, tetapi HiSys pun memberikan catatan bahwa apabila slack length-nya itu lebih panjang dari apa namanya panjang pipanya, itu benar-benar nggak slack gitu. Nah, itu dia, itulah nantinya yang akan membedakan kepahaman ini ya. Kepahaman ini yang nanti akan membedakan gitu ya. Anda itu sebenarnya software engineer atau benar-benar flow assurance engineer gitu. Kalau software engineer aja ya Anda copy paste aja itu dari hasilnya. Oh, ini benar-benar slack gitu ya dari ini. Tapi kalau Anda flow assurance engineer gitu ya, Anda bisa melihat membandingkan gitu ya. Slacknya seperti apa sih? Oh, panjang slacknya itu lebih panjang daripada panjang pipanya. Oh, nggak slack ini sebenarnya. Gitu ya. Ini hanya kesalahan numerik saja karena HiSys itu ya begitu dia frekuensi slacknya itu ada gitu ya, dia nggak bisa pindah ke apa namanya menyatakan bahwa itu bukan slack karena frekuensinya ada meskipun tuh sebenarnya 0,0000 sekian lah gitu ya. Jadi apa namanya by numerik itu ya dia dihasilkan nilai itu di situ gitu ya. Itu Will. Ya. Jadi hati-hati kalau berhubungan dengan software ini Anda akan ketemu dengan hal-hal ini banyak sekali itu ya. Ya baik Pak, terima kasih. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan?
Oke, baik. Kalau misalnya tidak ada yang ingin ditanyakan, tapi nggak apa-apa kalau misalnya Anda masih mau bertanya, gitu ya, silahkan nanti di WhatsApp grup kita Anda sampaikan pertanyaan-pertanyaannya, gitu ya. Ini saya mau share terkait dengan materi kita hari ini, ya. Dan materi kita hari ini adalah berhubungan dengan unit sederhana yang kedua, gitu ya. Nah, ini kalau misalnya di teknik kimia ini sudah masuk ke dalam unit operasi ya. Meskipun operasi sebenarnya sederhana aja juga sih, gitu ya. Kita untuk memisahkan yang namanya fluida, gitu ya. Di lapangan, gitu ya, dikenal ada dua kalau ini ya, ada separator 2 fasa, ada separator 3 fasa. Ya, kalau separator 2 fasa ya namanya 2 fasa ya. Itu biasanya digunakan untuk memisahkan fasa gas atau vapornya dengan fasa liquidnya, cairannya. Ya. Terus kemudian ada fase 3 fasa gitu ya. Kalau 3 fasa itu berarti memisahkan gasnya di bagian atas. Terus kemudian 2 fasa lain itu adalah light liquid dan heavy liquid, ya, cairan ringan dan cairan berdensitas berat gitu, ya. Nah, ini biasanya kalau 3 fasa ini biasanya unit-unit untuk pengelolaan misalnya itu adalah minyak gitu ya, crude gitu ya. Nah, itu biasanya ada separator 3 fasa gitu ya. Jadi dipisahkan senyawa-senyawa volatilnya itu pergi ke atas. Terus kemudian fasa oilnya gitu ya, minyaknya itu biasanya di tengah gitu ya. Terus kemudian fasa yang beratnya itu biasanya air atau istilahnya itu produce water gitu ya, itu yang di bagian bawah atau di bagian bottom gitu ya. Nah, materi kali ini kita akan coba melihat bagaimana sih kita mengevaluasi separator ini gitu ya. Mungkin sudah ada yang terbayang bagi Anda gitu ya. Ini sebenarnya unit yang sederhana sekali, tapi kadang-kadang kita lupa gitu ya. Gimana sih cara melihat separator gitu ya. Kalau misalnya kita lihat dalam rancang bangun separator gitu ya, itu biasanya sudah ada standar-standarnya atau tidak hanya separator lah ya. Itu misalnya untuk ukuran pipa gitu ya, ketebalan dan lain sebagainya itu ada standar-standar yang biasanya kita acu gitu ya. Contohnya di sini misalnya itu ada API RP12J gitu ya. Ini untuk menentukan dimensi dari vessel gitu ya. Jadi standar-standar ini kita butuhkan gitu ya juga untuk kita lakukan evaluasi. Tuh. Ya susah kalau misalnya tidak ada standar gitu. Memang kadang-kadang dari negara satu dengan negara yang lain itu standarnya itu tidak sama gitu ya, berbeda-beda, tapi itu sudah dibakukan gitu ya. Nah, yang kita butuhkan itu adalah sebenarnya aturan bakunya seperti apa gitu ya, terkait dengan kita mengevaluasi suatu unit, karena bagaimanapun juga kita tidak bisa gitu ya. Saya punya separator terus kemudian terjadi perubahan gitu ya. Katakanlah laju alirnya itu meningkat 10%. Terus kemudian ketika ditanya gitu ya, apakah separator yang saya punya ini yang ada di lapangan ini cukup atau enggak gitu ya. Nah, kita nggak bisa bilang mungkin cukup, mungkin juga tidak, harus ada definitif gitu. Kecukupannya itu seperti apa, kalau nggak cukup itu juga karena apa gitu ya. Itu semua jawaban itu pasti seperti itu gitu ya. Nah, kalau kita merujuk kepada kinerja dari separator gitu ya, atau prinsip kerja dari separator ya, ini adalah pemisahan yang sifatnya itu adalah pemisahan mekanik gitu ya. Pemisahan mekanik itu seperti apa gitu ya. Jadi itu berdasarkan asas-asas hukum fisika saja gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, hukum fisikanya itu seperti apa sih? Jadi yang berat itu pergi ke bawah, yang ringan itu pergi ke atas, gitu kan? Ya, kalau misalnya itu berdasarkan densitasnya dia, gitu ya, atau massa jenisnya dia, gitu. Jadi itulah prinsip-prinsip yang nantinya akan dikembangkan untuk proses pemisahan ini, gitu ya.
Nah, proses pemisahan fisis gitu ya atau mekanik ini gitu ya, itu biasanya dievaluasi berdasarkan waktu tinggalnya, residensinya gitu. Jadi kalau misalnya kita itu mau memisahkan, katakanlah ya, yang namanya gas dengan apa namanya cairan gitu ya, itu dilihat resident time-nya di dalam separator itu cukup atau enggak. Loh, Pak, kenapa gas dengan cair harus dipisahkan? Bukannya gas itu sudah jadi gas, terus kemudian cair itu jadi cair. Yang sering terjadi itu adalah ini ada butiran-butiran gas itu yang berada di dalam bulknya cair. Atau kebalikannya, droplet-droplet cairan atau yang biasanya kita sebut sebagai mist gitu ya. Mist itu terbang di dalam gasnya gitu. Nah, pemisahan ini tugasnya itu adalah yang mist tadi yang terbang, cairan-cairan kecil-kecil yang terbang itu turun semua. Memberikan waktu untuk dia turun. Dan droplet-droplet atau butiran-butiran gas yang ada di dalam bulknya atau ruahnya cairan itu untuk pergi ke atas, gitu ya, bergabung dengan apa teman-temannya yang ada di atas, gitu ya. Jadi itulah prinsip sebenarnya pemisahan itu dilaksanakan, itu mekanik, gitu ya, mechanical. Nanti kita akan lihat, gitu, ada pemisahan juga, gitu ya, yang berdasarkan kimiawi, misalnya nih absorpsi, gitu ya, dengan menggunakan suatu cairan, gitu ya, di mana itu ada interaksinya, gitu ya, interaksi kimia antara suatu senyawa dengan zat yang apa namanya kita gunakan untuk mengekstraknya atau mengikatnya, gitu. Ya, nah ini prinsipnya itu mekanik aja, gitu ya. Makanya ini tipe pemisahan yang paling sederhana, gitu ya. Sangat-sangat sederhana sekali, berbasiskan mekanik. Nah, saya kembali lagi bahwa mekanik ini sangat dipengaruhi oleh yang namanya itu resident time. Ya. Jadi semakin lama gitu ya, cairan atau fluida yang kita mau pisahkan itu berada di separator gitu. Harusnya itu akan semakin bagus pemisahannya gitu ya. Semakin singkat dia itu berada di dalam separator gitu ya. Jadi pemisahan itu akan jadi semakin tidak bagus. Nah, prinsipnya di dalam separator itu nantinya itu adalah fluida itu berada pada fase yang relatif tenang ya. Dan ketenangan itulah yang nanti itu menyebabkan yang tadi itu densitas ringan pergi ke atas gitu ya, terus kemudian densitas beratnya pergi ke bawah. Nah, sesederhana itu sebenarnya. Ya, kalau misalnya kita lihat prinsipnya itu sangat-sangat sederhana gitu. Nah, beberapa sudah mencoba membuat acuan ya berdasarkan apa namanya praktikal gitu ya atau berdasarkan pengalaman gitu ya. Ini kalau misalnya saya mau memisahkan ini ya misalnya light liquid dengan heavy liquid gitu ya. Cairan dengan densitas rendah dengan cairan dengan densitas berat gitu ya. Itu butuh waktunya seperti apa ya. Jadi kalau misalnya Anda lihat gitu ya di dalam rujukan-rujukan standar gitu ya itu sebenarnya sudah ditentukan waktunya. Misalnya di dalam API 12C itu sudah ditetapkan ini. Ini khususnya memang karena API itu American Petroleum Institute ya. Jadi dia membahas memang untuk apa namanya minyak dengan air gitu ya. Jadi kalau misalnya API-nya itu 35 di atas 35 artinya apa? Oilnya itu ringan ya. Oil ringan itu contohnya itu misalnya dari Banyu Urip gitu ya di dekatnya Bojonegoro itu like liquid like oil gitu ya. Itu API-nya di atas 35. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk memisahkan antara minyak dengan air itu praktis singkat aja gitu ya. Misalnya 3 sampai 5 gitu ya, 5 menit. Tetapi kalau misalnya light liquidnya semakin mirip densitasnya dengan heavy liquidnya gitu ya, misalnya minyak berat gitu. Ya. Nah, kan semakin susah ya karena ingat bahwa ini mechanical aja ini pemisahannya. Driving force itu karena beda densitas saja gitu ya. Kalau semakin mirip densitasnya semakin susah dipisahkan, maka dia akan membutuhkan waktu yang semakin lama. Nah, apa efeknya semakin lama
dari resident time-nya ini bayangkan kalian punya reaktor sama dengan reaktor lah. Kalau semakin lama senyawa tersebut di dalam reaktor, berarti volume reaktornya akan semakin besar. Gitu. Nah, kalau volume semakin besar, ya praktis sebenarnya biaya perawatan dan lain sebagainya itu ketika pembuatan ya semakin mahal juga ya, karena nanti dimensinya itu akan semakin membesar gitu ya. Nah, ini secara prinsip ya, kalau misalnya kita lihat secara prinsip ini sebenarnya kita akan melihat dari gaya-gaya yang dulu kita pelajari pada saat mekanika fluida. Gitu ya, ada 3 gaya yang bekerja di situ gitu ya. Ada gaya berat, terus kemudian ada gaya gesek gitu ya. Terus kemudian ada juga gaya apung, gaya buoyancy gitu. Ya, jadi keseimbangan gaya inilah yang nantinya akan menentukan dia itu mau pergi ke bawah gitu ya, ataukah pergi ke atas gitu ya. Kalau misalnya kita lihat gitu ya, misalnya di dalam kasusnya itu adalah dropletnya yang ukurannya itu kecil sekali gitu ya. Nah, kalau misalnya kecil sekali itu kadang itu adalah dia itu lebih banyaknya di fase gasnya gitu ya. Jadi mengambang, terbang gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di pagi hari itu kan kadang-kadang cairan-cairan itu banyak di udara gitu ya, karena ukuran-ukuran yang kecil sekali gitu ya, sedemikian hingga gaya beratnya itu tidak cukup untuk membawa dia pergi ke bawah gitu ya. Buoyancy dan drag-nya itu menyebabkan dia stabil berada di dalam fase. Nah, makanya kalau misalnya kita berhubungan dengan sistem pemisahan dengan mechanical ini gitu ya, itu di dalam vessel gitu ya, itu ada hal-hal yang kita perhatikan supaya dia itu dapat melakukan pemisahan secara mekanikal dengan cepat gitu ya. Misalnya nih ya, kalau misalnya Anda lihat ya di bagian keluaran dari vessel gitu ya, vessel separator, kadang-kadang dia itu menambahkan miseliminator gitu ya. Jadi miseliminator itu apa? Itu seperti raman. Gitu ya. Itu menjebak droplet-droplet itu supaya dia bergabung dengan droplet yang lain. Nah, kalau misalnya ukurannya menjadi lebih besar gitu ya. Nah, tujuan dari mesh eliminator kan sebenarnya menggabungkan droplet-droplet yang kecil tadi itu berkumpul menjadi satu, menjadi tetesan yang lebih besar. Nah, kalau tetesan yang lebih besar gitu yang terjadi itu adalah dia bisa turun ke bawah dengan mudah. Gitu ya. Ya, atau kalau misalnya Anda lihat gitu ya, di dalam separator sebenarnya ada juga baffle gitu ya. Kadang-kadang dipasang baffle-baffle. Baffle-baffle itu apa gitu ya. Nah, itu juga sama gitu ya. Agar nantinya itu ada udara-udara yang terjebak di dalam cairan, nabrak baffle itu ketemu dengan gelembung yang lain. Nah, bergabunglah dia menjadi gelembung yang lebih besar. Nah, pergi ke atas itu. Ya. Jadi itu adalah teknik-teknik yang kita gunakan untuk pemisahan. Atau kalau misalnya Anda pernah dengar gitu ya, KO drum, gitu ya, knockout drum. Knockout drum itu kenapa sih ada nama knockout gitu ya? Nah itu memang tujuannya itu adalah ini supaya gas yang berada di cairan dan cairan yang berada di gas itu tidak lama-lama gitu langsung dipisahkan. Makanya itu adalah knockout. Jadi artinya apa? Ditabrakkan gitu ya. Jadi kalau misalnya dulu droplet-dropletnya gas itu berada di cairan itu stabil, begitu ketabrak kan balance-nya itu bisa berbeda. Dia keseimbangannya bisa berbeda. Jadi dia bisa lepas gitu ya. Jadi prinsip-prinsip itu yang dibawa gimana caranya supaya kita meningkatkan efisiensi gitu ya. Nah, ya terkait dengan perhitungan matematika gitu ya, saya tidak akan masuk ke situ ya. Karena saya yakin dulu ketika Anda kuliah mekanika fluida itu sudah diajarkan bagaimana sih menghitung yang namanya superficial velocity gitu ya. Jadi terminal velocity gitu ya, bagaimana suatu misalnya cairan itu pergi dari bagian gas yang paling atas menuju ke permukaan interfasial ya dari gas dan cair tersebut. Karena itu menentukan resident time berapa sih gitu ya yang dibutuhkan kita untuk melakukan pemisahan
gitu ya. Nah, itu kalau misalnya Anda lupa gitu ya. Nah, ini ikutin aja nih. Ini sudah saya kasihkan gitu ya metodenya, hitung-hitungannya seperti apa dengan menggunakan biasanya ada 2 metode ya. Ada metode Newton, ada metode Stokes gitu ya. Bedanya apa sih Newton dan Stokes gitu ya? Bedanya di ukuran droplet ya. Ukuran droplet berapa yang nantinya dia gunakan untuk melakukan pemisahan. Tapi ancer-ancernya ini saya kasih ancer-ancer ya. Kalau misalnya pemisahan gas dengan cair, gitu ya, resident time-nya itu pasti kurang dari 1 menit, udahlah. Gitu ya, paling mudah itu adalah memisahkan gas dengan cair. Gitu ya, resident time-nya itu kurang dari 1 menit. Beberapa itu malah cuma butuhnya itu detik, 15 detik, 20 detik, dan lain sebagainya. Sekali lagi itu bergantung ukuran droplet ya. Ukuran dropletnya itu berapa. Semakin kecil ukuran droplet yang Anda gunakan, gitu ya, semakin susah pemisahannya. Karena apa? Yaitu droplet yang kecil itu cenderung untuk ngambang gitu ya, ngambang di atas gitu, nggak pergi-pergi ke bawah. Tetapi droplet yang ukurannya lebih besar gitu ya, itu akan lebih cepat untuk pergi ke bawah gitu. Nah, jadi kalau misalnya Anda nanti itu bekerja di perusahaan, itu biasanya perbedaan filosofinya itu adalah mau ukuran droplet berapa nih. Misalnya ya. Misalnya Anda merancang gitu ya di IPC gitu ya. Anda mau menggunakan Newton atau Kastuk gitu ya. Nah, mau perbandingan ukuran dropletnya itu berapa? Ada yang menggunakan dropletnya itu 100 mikron gitu ya, ada juga yang menggunakan 500 mikron. Ya, ya kalau 500 mikron lebih cepat lagi untuk efeknya ke apa sih kalau misalnya droplet itu? Efeknya itu adalah ke itu waktu pemisahan. Ya. Jadi semakin cepat resident time-nya, ukuran vesselnya itu jadi semakin kecil gitu ya. Nah, kalau semakin kecil, biaya pembuatan vesselnya itu juga semakin murah, gitu ya. Tetapi ada beberapa company yang nggak mau seperti itu, gitu ya. Misalnya nih, karena unit selanjutnya itu adalah kompresor, ya. Jadi kompresor itu kan nggak boleh ada cairan yang berada di dalam gasnya, ya. Karena kalau misalnya ada cairan, nanti bisa merusak sudunya, ya. Jadi sudu kompresor itu memang didesain untuk gas saja. Jadi kalau ada titik-titik cairan ada di situ, wah itu bisa masalah itu, gitu ya. Karena ukuran putaran kompresor itu bisa sampai 10.000 kali putaran per menit, gitu ya, puluhan ribu, gitu ya. Jadi Anda bayangin tuh kalau ada titik-titik kecil gitu ya ditabrak sama sudu, jadi bisa jadi sudunya yang malah bermasalah, gitu ya. Jadi kembali lagi itu bergantung dari ini ya. Nanti ada contoh-contoh soalnya Anda sudah bisa ikutin gitu ya bagi yang berminat gitu ya, khususnya mereka yang nantinya mau mendesain itu ya di IPC dan lain sebagainya gitu ya. Ini ada contoh perhitungannya seperti apa gitu ya. Pak, ini contoh perhitungannya diaplikasikan nggak? Saya pernah memakai ini untuk merancang suatu separator gitu ya. Basisnya dari mana? Ya perhitungan ini gitu ya. Jadi perhitungan ini nanti Anda bisa latihan di rumah gitu ya. Bagi yang tertarik bekerja di IPC atau merancang gitu ya, bagaimana kita merancang suatu vessel berdasarkan pemisahan. Ini sebenarnya intinya itu adalah di resident time gitu ya. Nah, resident time bagaimana mendapatkannya untuk gas cair itu adalah berdasarkan kecepatan linear, kecepatan jatuhnya gitu ya. Nah, ini juga untuk perhitungan ketebalan, Anda bisa ikutin gitu ya. Jadi saya memang nggak masuk ke dalam perhitungan matematikalnya ya. Nanti saya pakai HISIS ya, biar cepat. Nah, kemudian yang kedua, gitu ya. Jadi tadi yang saya sampaikan itu adalah terkait dengan dimensi dari separatornya, gitu ya. Cukup ataukah tidak cukup? Kalau kita berbicara separator, itu ada satu lagi yang biasanya dievaluasi adekuasinya, kecukupannya, yaitu masalah yang berhubungan dengan momentumnya dia, gitu ya. Jadi momentum itu maksudnya apa? Begini, kalau misalnya fluida itu mau dipisahkan, jangan sampai ketika masuk ke dalam vesselnya itu dia itu terlalu cepat, ya. Kalau dia terlalu cepat, dia jadi itu nanti bisa menabrak dinding seberangnya, gitu ya. Jadi sebentar, saya akan coba berikan ilustrasi dengan menggunakan pin.
Oke, apakah pen saya sudah terlihat Anda? Di Anda? Sudah terlihat? Belum, Pak. Belum. Saya ini aja deh. Nah, oke ya, sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Gitu ya. Nah, saya mau menggambar yang namanya itu adalah ini katakanlah separator ya, separator. Ini vertikal gitu ya. Nah, yang terpenting ketika kita ngelihat momentum gitu ya, ini biasanya kan ada tuh yang namanya nozzle. Nah, Anda sekarang harus familiar ya dengan istilah-istilah. Ya, karena Anda mahasiswa tingkat 4, jadi sudah harus familiar. Ya, ada nozzle inlet. Gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya kita perhatikan di sini gitu ya, ini ada level cairan. Ya, ini gasnya. Ya. Terus kemudian kalau outlet yang di atas ini ada untuk outlet gasnya gitu ya. Terus kemudian ini ada untuk outlet cairnya. Gitu ya. Jadi ini yang disebut sebagai apa namanya nozzle inlet. Ya, ini adalah nozzle outlet untuk gasnya, ya. Sedangkan ini adalah nozzle untuk produk cairnya, ya. Nah, apa yang saya maksudkan tadi dengan momentum, gitu ya? Kalau misalnya kita memasukkan fluida, gitu ya, misalnya ini ada fluida masuk, gitu ya. Jangan sampai fluida itu terlalu cepat. Efek terlalu cepat yang terjadi itu adalah dia bisa menabrak ke sini, ya, ke dinding seberangnya. Nah, ini, gitu ya. Nah, memang masalah Pak kalau misalnya kita menabrak dinding sebelahnya. Kalau itu kejadiannya 1 hari 2 hari tidak ada masalah. Coba bayangkan kalau misalnya cairan tersebut menabrak dinding seberangnya itu bertahun-tahun. Gitu ya. Anda bayangkan aja tetesan itu kalau misalnya kena batu, batunya itu bisa apa namanya berlubang gitu kan, atau batunya bisa pecah gitu. Nah, ini kalau bertahun-tahun ini kejadiannya seperti ini, nah yang terjadi itu adalah dinding yang di bagian sini ini bisa bengkok ini. Gitu ya, karena ketabrak terus. Ya, tiap hari ditabrakin ini juga nanti itu akan jadi peot. Gitu ya. Yang benarnya itu adalah bagaimana kita menjamin bahwa nanti itu fluida itu ketika masuk itu turun ke bawah. Begitu. Ya. Nggak bagus juga kalau misalnya dia masuk ke ininya dalam bentuk apa namanya merembes kayak gini. Nah, ini juga nggak bagus juga. Ya, jadi ini nggak bagus, ini juga nggak bagus. Jadi yang bagus itu adalah ini. Nah, ini diukurnya dari apa? Kayak dari momentumnya, gitu ya. Jadi ada suatu rujukan, gitu ya. Jadi momentum yang pas itu adalah untuk menjaga ketenangan dari cairan yang ada di dalam vessel ini atau separator ini, gitu ya. Karena apa, gitu ya? Kalau misalnya ini tidak tenang, gitu ya, ini yang namanya gas itu tidak akan pergi-pergi ke atas, gitu ya. Pemisahan itu tidak akan bisa berlangsung dengan baik, gitu ya. Jadi itu harus dijaga momentumnya sedemikian hingga pemisahan itu bisa optimum di situ, gitu ya, secara mechanical, gitu ya. Maksudnya seperti ini, gitu ya. Kalau Anda itu terlalu kencang di sini ya, bisa jadi ini ketika cairan ini turun atau fluida ini turun, gitu ya, dia itu akan melemparkan droplet-droplet cairan itu pergi ke gas, gitu ya. Dropletnya kan biasanya ya kalau misalnya air terjun itu ya, air terjun terus kemudian nabrak interface dari cairan itu kan biasanya ada tuh cairan yang terlempar, gitu ya. Nah, ini kalau tercepat kebanyakan atau kecepatan dari apa namanya cairan yang turun menabrak di apa namanya interface ini terlalu besar, gitu ya, terlalu cepat. Nah, ini nanti droplet-dropletnya pada ke atas semua nih, gitu ya.
Jadi kalau terlalu kencang itu efeknya gitu ya. Jadi memang harus dijaga supaya tenang, supaya tidak ada droplet yang terbawa ke atas gitu ya. Jadi kita hindari kejadian yang ada di air terjun gitu. Nah, ya kalau ini susah lagi nih, ini harus butuh waktu lebih lama lagi untuk supaya droplet tadi pergi ke bawah gitu ya. Nah, oleh karena itu gitu ya, ini ada yang namanya itu adalah standar momentum gitu ya, yang harus kita jaga gitu ya. Nah, metodenya itu ada dua sebenarnya. Ada metode satu itu berdasarkan kecepatannya dia, ada yang berdasarkan perhitungan rho v kuadrat. Momentum itu kan densitas dikalikan kecepatannya dia pangkat 2 gitu ya. Jadi ada dua metode, metode satu dan metode yang kedua gitu ya. Nah, yang sering dipakai yang mana gitu ya? Yang saya lebih sering dipakai untuk EPC itu biasanya itu adalah dengan berdasarkan metode yang kedua ini untuk separator. Ya, tapi kalau misalnya untuk pompa gitu ya, itu biasanya itu berdasarkan kecepatannya dia gitu ya. Jadi kita itu mengatur laju fluida masuk ke dalam pompa itu juga enggak sembarangan gitu ya. Ada standarnya ya, supaya pompa itu bekerja optimum. Tidak bisa itu pompa itu diem gitu ya, aliran fluidanya pelan-pelan terus kemudian kita sedot, itu juga enggak optimum gitu ya. Jadi ada memang kecepatan standarnya sedemikian hingga nanti itu pompa itu bisa bekerja secara maksimum. Ya. Nah, ini ada nilai-nilainya ya, terus kemudian ini ada contohnya gitu ya. Nanti Anda bisa lihat ya contoh bagaimana menghitungnya dan lain sebagainya. Ya, nanti slide ini akan saya bagikan, sudah saya bagikan ya. Gitu ya. Nah, nanti ini saya ambil dari buku JPSE gitu ya. Nah, kenapa ini saya ambil dari buku JPSE dan saya sampaikan di sini? Karena ini memang saya gunakan ketika saya mengevaluasi hal yang berhubungan dengan separator. Gitu ya. Jadi ada kasus di mana saya harus mengevaluasi separator dan ini dulu yang saya gunakan sebagai basis untuk menentukan apakah separator itu cukup ataukah tidak. Ya. Jadi selain dimensi itu juga harus dilihat itu adalah nozzle-nya. Gitu. Jangan-jangan gini, separatornya udah cukup besar sekali, gitu ya. Tetapi nozzle-nya kekecilan. Ya, apa yang harus kita lakukan? Nah, nozzle itulah yang harus kita perbesar, gitu. Ya, jadi itu sesuatu yang perlu kita perhatikan, gitu ya, bahwa untuk proses pemisahan di mekanik ya di separator dua fasa itu kita juga harus memperhatikan selain dimensi ukuran dan resident time-nya, tetapi juga kita harus perhatikan kecukupan pipa untuk memasukkan fluida, gitu ya. Nah, itu harus kita perhatikan. Oke, saya mungkin langsung. Nah, ini datasheet ya, contoh datasheet gitu ya, yang kalau misalnya Anda lihat gitu. Karena ini adalah ketika Anda nanti itu mengevaluasi separator, pasti yang diberikan itu adalah datasheet-nya. Gitu ya. Pak, saya mau mengevaluasi separator Bapak, pasti dikasihnya itu adalah datasheet. Oke, jadi Anda harus pahami datasheet itu isinya apa saja, pasti di situ ada skematiknya. Oke ya. Nah, kemudian di dalam skematik itu pasti ada data-data yang berhubungan dengan ini. Ya, bagian atas ini biasanya itu adalah ukuran nozzle-nya. Ya, informasi yang berkaitan dengan nozzle itu ada di sini. Ya, misalnya di sini inlet nozzle-nya itu adalah 6 inch gitu ya. Terus kemudian outlet-nya itu di bagian vapor tuh 4 inch. Pak, kenapa ukurannya lebih kecil daripada inlet-nya? Ya kan inlet-nya itu 2 fasa. Outlet-nya keluarannya itu adalah fasa gas atau fasa cair, pasti akan ukurannya lebih kecil lah gitu ya daripada inlet-nya gitu. Terus kemudian ada liquid outlet-nya misalnya di sini adalah 3 inch gitu ya. Jadi ini definisi dari ininya. Kemudian definisi data-data yang berhubungan dengan prosesnya itu ada di bagian yang lebih bawah gitu ya. Jadi di situ berapa laju alirnya, kemudian temperaturnya dan lain sebagainya. Oke ya, jadi kita nanti pasti Anda akan dibekali dengan yang namanya ini adalah datasheet dari separator, gitu ya. Oke baik, ada yang ingin ditanyakan? Terlebih dahulu. Ya, kalau misalnya tidak ada yang kebayangkan, mari kita lihat kasus
realnya gitu kan, daripada Anda nggak kebayang. Oke ya. Nah, ya. Jadi ini sudah dapat semua. Ada modul workshop, judulnya ini adalah modul workshop separator gitu ya. Sudah dapat ya? Oke, saya kirimkan ke WA group. Oke, nah coba kita lihat ya kasusnya itu seperti apa. Ya, kalau kita mau mengevaluasi separator. Oke, jadi ini ada kasus gitu ya. Apa namanya? Ini ada suatu central processing facility gitu. Awalnya dia beroperasi sejumlah 185.000 barel per day. Gitu ya, dari 185 barel per day. Kemudian ingin dinaikkan kapasitasnya menjadi 205.000 barel per day. Gitu. Ya. Jadi apa namanya, dia ingin mendapatkan revenue yang lebih besar gitu ya. Jadi caranya itu adalah dengan meningkatkan kapasitas olahnya gitu ya, dari sebelumnya 185.000 menjadi 205.000 barel per day gitu. Nah, pertanyaannya itu adalah gitu ya. Ini sebenarnya nanti kita akan mengevaluasi kesemuanya ya, tetapi kita mulai dari yang sederhana saja, gitu ya. Apakah separator ini cukup, gitu ya? Separator yang ada di pabrik ini cukup untuk menghandle peningkatan sebesar 20.000 barel ini, gitu ya. Ya, jadi sebenarnya banyak kalau misalnya Anda lihat. Ya, ini ada lebih daripada 6 separator. Ya, tetapi dalam modul ini saya berikan 2 separator saja. Gitu ya. Jadi nanti Anda bisa lihat gitu ya. 2 separator itu evaluasi seperti apa, karena sisanya, separator sisanya itu dievaluasi dengan menggunakan metode yang sama. Ya, jadi kalau misalnya Anda sudah tahu caranya gitu ya, Anda bisa replikasi untuk unit-unit separator yang lain gitu ya, metodenya sama gitu. Nah, untuk menjawab ini Anda itu sebenarnya dibekali yang namanya itu adalah, nah ini istilahnya itu adalah datasheet. Ini sudah terlihat datasheetnya? Oke ya, jadi nanti ini saya lupa ngedelete namanya ini. Oke, nanti jangan disebar-sebarin ya. Saya bisa dikena ini nih. Gitu ya. Untuk pendidikan aja lah gitu ya. Jadi mohon maaf ini. Oke, Anda diberikan datasheet gitu ya. Datasheet itu mirip dengan tadi yang saya sampaikan gitu ya. Jadi ada datasheet, terus kemudian dalam datasheet itu dibekali misalnya di sini adalah skematik diagramnya. Gitu ya, skematik gambarnya. Oke ya, informasinya ada di situ, misalnya kalau ditanyakan itu berapa diameternya, ini ada nih. Gitu ya. Jadi ini diameternya itu adalah sekitar 3.500 mm. Kalau meter berarti 3,5. Gitu ya. Terus kemudian untuk panjangnya, panjang separator ini adalah separator horizontal ya. Oke ya, ini ada keterangannya itu adalah 23 meter. Oke ya, 23.000 mm. Ini kalau sistemnya apa namanya? Ini punya unitnya siapa sih ini sebenarnya? Oke ya, EMCL ya. EMCL itu memang kelihatannya dia menggunakan sistemnya SI itu, standar internasional. Oke ya, jadi sistemnya dia menggunakan meter, milimeter gitu. Nah, terus kemudian ya sebagai informasi saja, kalau misalnya Anda ketemu seperti ini, diagram skematik diagram seperti ini. Gitu ya. Nah, terus kemudian di sini ada yang namanya itu adalah baffle. Gitu ya. Baffle ini tujuannya apa? Ini adalah nantinya digunakan sebagai pembatas antara fluida ringan dengan fluida berat untuk fasa cairnya. Ya, jadi kalau Anda ketemu suatu skematik diagram seperti ini, gitu ya, skematik gambar seperti ini, terus di tengah-tengahnya ada baffle nongol, itu berarti separator 3 fasa. Gitu ya. Separator 3 fasa
ininya itu adalah untuk gasnya gitu ya. Terus kemudian fasa cairnya itu ada yang nantinya untuk sebelah kiri kompartemen ini adalah untuk fasa heavy-nya, terus kemudian light-nya itu adalah di sebelah kanan, ya, karena light-nya ini pasti overflow, ya, jadi dia berada di atas, gitu ya, di atas lebih ringan daripada heavy-nya, gitu ya, lebih ringan dari airnya, terus kemudian overflow pindah ke kompartemen yang di sebelah kanannya, gitu, ya. Nah kemudian ada arsiran ini. Ya, ada arsiran-arsiran itu artinya apa gitu ya. Ini sebenarnya dia adalah pemecah gitu ya. Kalau ini adalah demisternya. Gitu ya. Jadi nanti itu dia akan berusaha untuk yaitu tadi menangkap butiran-butiran cairan yang mungkin masih terbawa gitu ya. Nah, selain informasi panjang dengan diameternya dia gitu ya, sebenarnya juga diberikan informasi yang lain gitu ya. Seperti contohnya di sini itu adalah HIL gitu ya, NIL, LIL, LLIL gitu ya. Itu artinya apa? Ya, LLIL itu adalah low interface level. Gitu ya. Kalau HHLL itu apa? High like liquid level. Gitu ya. Terus HLL, NLL gitu ya, normal liquid levelnya dia, like level gitu ya. Terus kemudian LLLL L pangkat 4 itu berarti itu adalah ini bukan lu lagi ya gitu ya, meskipun ini ya. Tapi itu adalah low like liquid level gitu ya. Pentingnya apa sih ini kalau misalnya ini? Biasanya kalau kita sudah menyentuh yang namanya low gitu ya, itu berarti dari sisi operasional itu biasanya itu akan dihidupkan yang namanya saya putus ya? Ya, barusan Iya, putus. Pak, Iya kan kan? tadi sempat harus putus. Oh, sampai mana nih? Saya putusnya nih. Low. Low, oke ya. LLL kan di operasionalnya, Pak, tadi. Oke, secara operasionalnya ya. Jadi low itu biasanya ini kita akan diberikan alarm nih. Alarm tanda apa? Woi, sekarang operasinya di separator nih lagi low nih, hati-hati gitu ya. Nah, high juga sama nih. High itu berarti apa? Ini sebentar lagi luber nih, gitu ya. High itu berarti cairannya kebanyakan tuh. Nanti kalau misalnya high enggak ini. Nah, selain alarm, kadang-kadang beberapa itu juga ini menjadi perintah shutdown, gitu ya. Maksudnya seperti apa? Kalau lagi high gitu adalah ya udah, berarti ini harus di shutdown plan-nya. Kalau enggak apa? Nanti itu cairan itu pergi ke atas, gitu. Ya, kalau cairan pergi ke atas apa? Ya kan unit-unit di atas ini yang notabene itu adalah unit pengelolaan gas, gitu ya, keisi cairan. Ya misalnya kompresor keisi cairan ya rontok semua, ini kompresor Anda, gitu ya. Itu adalah unit yang tidak boleh ada cairannya, gitu ya. Nah, lolo juga sama, gitu ya. Maksudnya lolo kenapa Pak kalau ini? Lah, kalau misalnya lolo tidak dimatikan plannya, yang terjadi itu adalah kalau cairannya semakin turun, gitu ya, nanti gasnya masuk. Nah, itu kalau ada pompa apa kavitasi, gitu ya. Kalau misalnya ada pompa kavitasi. Dan ingat ya, kalau kita itu sudah ada gas masuk ke pompa itu susahnya minta ampun di gimana cara treatingnya gitu ya. Nah itu susahnya minta ampun. Oleh karena itu kalau misalnya Anda lihat di operasi pabrik tidak pernah kita itu membiarkan yang namanya pompa itu tidak terisi cairan gitu ya. Makanya itu ada batas yang namanya itu adalah surge level gitu ya.
Ya, bergantung dari masing-masing perusahaan ya. Ada yang menggunakan search itu setara dengan LL gitu ya, low gitu ya. Karena apa? Dia itu digunakan untuk merendam pipa tadi gitu ya. Jadi jangan sampai pipa itu kena gas. Apa sih efek gas kalau misalnya ada di dalam dalam pompa gitu, selain kavitasi gitu ya, gas itu nggak akan pergi kemana-mana. Gas itu akan ada tetap aja di dalam pompa. Nah masalahnya kalau gas itu ada di situ terus gitu ya, cairan itu nggak akan bisa masuk, ya, karena gas itu ngeblok di situ, gitu ya. Ya, dan itu Anda puter pun juga nggak akan kemana-mana. Itu ya susahnya. Itu makanya kalau di plant tuh dijaga gitu ya, pompa itu harus kerendam, ya. Makanya ada istilahnya itu level low, itu pentingnya di situ, gitu ya. Oke. Nah ini apa namanya data-datanya itu ada, gitu ya. Anda dikasih apa namanya informasinya, gitu ya. Oh ini sebenarnya informasinya banyak nih, saya potong aja nih. Oke, karena untuk mengevaluasi ini cukup dari ini aja cukup ini. Dengan ini. Nah, tapi Anda jangan khawatir ya, itu di dalam workshop modul saya yang lengkap itu apa namanya? Itu jauh lebih lengkap ya daripada yang saya sampaikan ini. Nanti Anda bisa baca-baca gitu ya kasus-kasus yang ada di situ. Gitu ya. Jadi apa namanya? Ini adalah kasusnya gitu ya. Jadi kasusnya apa gitu. Yaitu tadi saya itu ingin ditanyain sama bos saya gitu ya. Ini bisa nggak ini kalau saya naikin produksinya jadi 205.000 ini separator yang saya sudah bangun di lapangan ini bisa menghandle itu nggak gitu ya. Oke ya. Dan buktikan kalau misalnya bisa. Kita nggak bisa bilang wah bisa Pak gitu ya dengan ini. Gitu ya. Karena apa? Lihat Anda perhatikan di sini ini naiknya itu apa namanya sudah lebih daripada 10% gitu ya. Margin pabrik itu biasanya itu 10%, ini lebih dari 10%, itu bisa nggak ini? Jangan-jangan nggak bisa nih apa namanya naikin 20.000 barel ini, ya. Oke, baik. Apa yang akan kita lakukan? Ya, saya juga sudah memberikan kalau nggak salah ini ya startup filenya. Ya, jadi nanti Anda tidak perlu membuat dari awal ya komponennya jadi awal. Jadi saya langsung buka aja file open case. Oke, separator. Nah ini kita lihat yang HP separator. Nanti scrubber Anda tinggal ikutin aja ya. Ya, tinggal Anda ikutin nanti di rumah. Oke, sebentar. Ini HiSys saya lama nih. Nah, oke, gitu ya. Pertanyaannya Pak, kenapa kita nggak bikin dari awal? Coba Anda perhatikan ya. Anda perhatikan saya buka stream 1. Ini HiSys saya sudah kelihatan? Sudah ya? Sudah Pak. Oke ya. Coba Anda perhatikan 1 strip 2. Lihat komposisinya. Oke ya, kalau misalnya Anda project real gitu ya, biasanya komposisinya ini banyak banget gitu ya. Jadi daripada kita menghabiskan 2 jam untuk bikin komposisi gitu ya, udahlah ini kita pakai starter yang ada lah gitu ya. Oke, baik ya. Jadi ini apa namanya laju alirnya sudah saya adjust gitu ya. Jadi saya sudah adjust, saya sudah tambahkan di situ sebesar 20.000 barel gitu ya. Jadi laju yang sekarang itu adalah yang sudah 205.000 barel gitu ya. Pak, bagaimana kalau yang 185.000 barel? Sudah pastilah dirancang memang pada saat 185.000 barel sudah pasti separator itu cukup gitu ya, mau dirancangnya pada kapasitas itu. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya kalau 205.000 barel apakah cukup gitu. Nah, itu ya. Jadi kasusnya itu gitu ya. Nah, apa yang kita lakukan gitu ya? Coba ini dibesarkan atau ini ya tanda. Terus kemudian Anda masuk ke equipment design. Ya, terus kemudian Anda klik add. Terus kemudian ada yang namanya itu adalah vessel sizing.
Anda klik aja vessel sizing. Oke ya, terus kemudian apa yang Anda lakukan dari vessel sizing ini, ya. Jadi ini adalah feature dari HiSys yang memang ditujukan untuk melakukan evaluasi, gitu ya, terhadap ini. Dulunya itu ada tray sizing, tapi kalau nggak salah sekarang tray sizing itu masuk ke kolom, gitu ya. Jadi HiSys tidak ada lagi yang namanya tray sizing. Tapi kalau Anda punya versi yang lebih lama gitu ya, ada tray sizing gitu ya. Ada tadi exchanger design rating juga, itu untuk mengevaluasi apa namanya heat exchanger gitu ya. Nah, sekarang kita fokus saja untuk mengevaluasi separator, jadi kita pakai vessel sizing. Terus kemudian apa yang kita lakukan di sini, kita select separatornya. Gitu ya, separatornya mana nih? Ya karena ini kita punya cuma satu separator ya, pasti pilihannya ini. Jadi biasanya kalau ada 5 separator nanti ada suruh pilih. Gitu ya. Vessel mana, separator mana yang akan Anda lakukan evaluasi. Kemudian kita klik OK. Ya, begitu klik OK, terus ada pertanyaan. Ini direction apa namanya separatornya apa? Apakah horizontal ataukah vertikal gitu ya. Nah, ini bergantung kepada datasheet yang Anda terima gitu. Nah, kalau misalnya ini ya, ini sudah pasti gitu ya. Ini adalah bentuknya horizontal. Jadi apa yang kita lakukan di sini gitu ya. Jadi kita klik horizontal. Oke. Kalau misalnya sudah kita klik horizontal, ini penting ya. Karena nanti pertanyaannya akan berbeda nih kalau misalnya vertikal dan horizontal. Ya, terus kemudian apa yang kita lakukan? Kita klik sizing. Nah, klik sizing. Ya, sebentar. Saya Oke, baik. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, ini langsung Anda begitu Anda sizing gitu ya. Ini ada yang di bagian sebelah kiri gitu ya, di dalam kotak sebelah kiri itu adalah spesifikasi yang disediakan. Ya, sedangkan yang sebelah kanan itu adalah spesifikasi yang Anda akan nanti gunakan untuk mengevaluasi. Nah, sekali lagi untuk kasus ini gitu ya, yang Anda harus pilih itu adalah berdasarkan data-data yang ada di datasheet tadi. Gitu. Kita nggak perlu apa namanya membuat spesifikasi sendiri karena ini mencerminkan nantinya itu adalah kondisi di peralatan yang sekarang itu existing yang akan kita lakukan evaluasi gitu ya. Jadi di sini kita pilihkan misalnya ya. Di sini kan ada yang namanya diameter gitu ya. Diameter itu berapa? Ya yang 3.500 tadi. Gitu ya. Di sini kan nggak ada. Ya udah tambahin aja diameter nih. Saya add. Kling. Nah, diameternya berapa? 3.500 mili. Ya, 11,48 feet. Ya. Terus kemudian di sini nggak ada length, gitu ya, length-nya nggak ada, tapi di sini ada L per D, ya. Jadi apa yang kita lakukan, gitu ya, munculkan kalkulator. Ya, ada apa dengan kalkulator ini? Ya, hitung tuh. 23.000 dibagi 3.500. Ya, 23.000 dibagi dengan 3.500. Berapa itu? 6,571. Jadi 6,571.
Ya, jadi dapat dari mana ya? Namanya juga length per diameter, gitu ya. Jadi Anda tahu length-nya itu adalah diameternya berapa, gitu ya. Oke, terus kemudian ada lagi data yang kita ketahui, gitu ya. Ini kita nggak punya nih, ya. Tapi di sini ada yang namanya itu adalah search hit. Nah, ini jadi penting nih. Ya, search hit itu apa sih? Jadi search hit itu adalah ketinggian minimum yang diizinkan gitu ya. Kalau lebih kecil daripada itu, sudah pabrik itu harus di shutdown gitu ya. Jadi adalah ketinggian minimal gitu ya yang harus kita sediakan gitu ya supaya nanti itu kita tidak bermasalah dengan misalnya dengan pompa gitu ya. Nah, ya ini terminologinya tiap perusahaan tuh berbeda-beda. Jadi ketika Anda nanti melakukan evaluasi gitu ya, itu harus Anda tanyakan kepada engineer yang ada di sana gitu ya. Jadi apakah search hit dan lain sebagainya ini sama untuk tiap perusahaan definisinya itu gitu ya. Itu yang harus Anda tanyakan gitu ya. Nah, kebetulan di perusahaan ini gitu ya, untuk heavy search hits-nya gitu ya, itu sama dengan LLLL ini, 4L ini gitu ya. Jadi low liquid light levelnya gitu ya. Jadi ya sebentar nih. Sebentar. Jadi ini saya akan gantikan gitu ya. Saya akan, ini kan saya nggak punya tuh like liquid resident time gitu ya. Jadi yang saya punya itu adalah, jadi ini akan saya remove ya, saya gantikan dengan heavy. Light liquid search hits. Oke ya. Nah, overspecified karena di sini ada 2 light gitu ya. Jadi ini yang saya akan remove. Oke. Nah, untuk light liquid resident time, apa yang bisa saya masukkan di sini gitu ya. Ininya adalah setara dengan 300 mili. Sebentar, saya ada kesalahan ini. Ini sama dengan ini nih, light liquid shutdown. Sebentar ya, ini itu harusnya maaf. Ya, LLSD ini harusnya diisi dengan LLL tadi. Jadi ini adalah sebesar 300 ya, ini ya. Nah, sedangkan ini itu akan saya remove dan ini yang akan saya gantikan di bagian heavy-nya ya. Jadi ini akan saya gantikan, nah ini add spec, terus heavy-nya ini akan saya remove. Nah, ini akan saya gantikan dengan yang di bagian heavy yang di sini. Ya. Jadi di sini ini adalah untuk nilainya gitu ya. Sebentar, saya pastikan dahulu. Ini nilainya benar nggak ya? Oke, saya agak lupa nih. Oke ya, LSSD-nya ini sedangkan untuk heavy liquid ini datanya dari 4. Ya. Jadi saya pastikan dulu itu datanya itu adalah yang namanya NIL gitu ya. Jadi ininya itu adalah setara dengan tadi itu 1100 mm. Ya, 1100 mm. Oke. Nah, kemudian ya, ini ada bilangnya itu adalah vesselnya not solved gitu ya. Ini akan coba saya remove
Ya, saya nggak punya data terkait dengan ini, gitu. Nah, otomatis dia itu menggantikan dengan like liquid resident time. Nah, ini dihitung oleh HiSys, gitu ya. Jadi kita biarkan aja perhitungannya menggunakan basisnya itu adalah basis HiSys. Oke ya. Jadi 4 data ini adalah data yang kita entry berdasarkan datasheet apa yang kita punya, gitu ya. Misalnya di sini itu adalah diameternya. Terus kemudian LLSD itu adalah sama dengan yang LLLL, gitu ya, like liquid, low level like liquid, gitu ya. Terus kemudian di sini untuk L per D-nya itu adalah panjangnya dia, tangent to tangent dibagi dengan diameternya. Ya, tadi kita sudah hitung dengan menggunakan kalkulator. Terus kemudian high liquid surge heat-nya itu adalah sama dengan NIL, normal interface levelnya dia. Ya. Terus kemudian untuk like liquid resident time, gitu ya, ini requirement, ini terhitung oleh HiSys. Ya. Nah, ini sudah kita lakukan entry terhadap data-data di sini. Kemudian apa yang kita lakukan adalah kita lihat ke performance-nya. Ya. Nah, di performance-nya kita cek. Ya. Jadi diameternya berapa? Apakah benar diameternya 11,48? Tapi ingat ya, 11,8 ini satuannya dalam feet. Kalau misalnya dalam meter itu adalah 3,5 meter. Benar. Gitu ya. Nah, ini kebetulan ya memang kita entry tadi kan. Nah, sekarang kita tinggal cek itu adalah total length-nya. Total length-nya di sini itu adalah 75,4 feet atau setara dengan 23 meter. Gitu ya, kita lihat di datasheet tadi untuk panjangnya itu adalah 23.000 mm atau 23 meter. Jadi sudah sama ya total length-nya. Ya. Nah, apa namanya bagian-bagian yang lain ini adalah terhitung. Ya, L per D tadi kita masukin ya 6,571. Jadi pasti itu akan sama. Nah, sekarang yang terpenting itu apa di sini gitu ya. Kita kembali lagi kepada terminologi tadi gitu ya. Jadi kita punya requirement. Berapa kebutuhan yang harus kita berikan untuk waktu tinggal dari cairan tersebut dapat mengalami pemisahan, gitu ya. Jadi berapa sih waktu resident time dari cairan itu supaya tadi si light liquid itu berpisah dari heavy liquidnya, ya. Nah, ini sudah ditetapkan bahwa oil gravity-nya itu adalah tipe yang minyak ringan, ya. Jadi API-nya itu adalah di atas 35, ya. Jadi waktu tinggalnya itu sebenarnya bisa dari waktu 3 sampai dengan 5 menit. Ya, nah ini termasuk perusahaan yang konservatif gitu ya. Jadi dari nilai 3 sampai 5 menit tadi gitu ya, yang dipilih perusahaan itu adalah waktu tertinggi di dalam kategori itu. Ya. Jadi dia memilih memberikan batasannya itu adalah 5 menit ya. Itu dapat dari mana? Gitu ya, dapat dari dokumen desain kriteria. Gitu ya. Jadi kriteria desainnya itu nanti seperti apa ya. Jadi kita gunakan basisnya itu adalah 5 menit untuk resident time yang dibutuhkan oleh cairan agar dapat berpisah secara sempurna ya. Nah, sekarang coba kita lihat. Dengan saya tadi menambah laju alir gitu ya. Laju alirnya sekarang itu adalah sudah di 205.000 barel per day. Gitu ya. Dengan menggunakan dimensi existing, apa yang terjadi di sini, gitu ya, saya punya like liquid resident time itu adalah sebesar 9 menit 39 detik. Gitu. Nah, pertanyaan saya, kalau merujuk kepada hasil ini, gitu ya, merujuk kepada hasil ini, ya, separator ini cukup enggak? Ada yang bisa menjawab? Nggak pada tidur kan ini? Atau nggak putus kan koneksi saya? Nggak putus, nggak putus. Oh, nggak putus, nggak putus. Oke, siapa yang mau volunteer nih? Volunteer menjawab gitu ya. Ini hasilnya sudah
saya sampaikan di sini nih. Nih hasilnya nih. Jadi likelihood resident time itu 9 menit 39 detik. Untuk yang heavy-nya itu wah ini bisa jadi sampai apa namanya harian gitu ya. Karena itu waktunya itu adalah 42 jam gitu. Ada yang bisa menjawab? Jadi hasil adu kuesi saya itu gimana? Ini cukup nggak ini? Separator yang saya punya sekarang. Ada yang bisa menjawab? Ini Fatoni. Nah, ini Fatoni terlihat di apa namanya saya nih. Baik Pak, sepertinya tidak ya Pak ya. Kenapa tidak? Karena tadi merujuk adu kuesinya 3-5 menit ya Pak. Nah, Jadi tidak memenuhi. tidak memenuhi. Oke. Ada lagi yang lain? Siapa nih yang mau saya panggil nih? Oke, saya langsung ke tengah ya. Ini ke tengah aja ke tengah. Gitu ya. Ferdinand. Sama sih Pak, jawabannya kayaknya kurang memenuhi untuk waktu residensinya ya. Oke. Oke ya, kurang memenuhi gitu. Terus kemudian Fitri. Fitri tidak ini ya, gitu ya. Atau ada punya pendapat berbeda? Atau siapa yang sepakat? Kita enak ini coba raise hand. Siapa yang sepakat tadi yang disampaikan oleh Fatoni? Ya, sama Ferdinand tadi. Siapa yang sepakat? Klik aja raise hand. Oke, Willy sepakat tuh ini. Oke, sepakat. Wih, banyak juga yang sepakat. Wih. Oke, turunkan lagi. Nah, gitu ya. Siapa yang nggak sepakat nih? Yang nggak sepakat bisa ini. Tapi Pak, sebetulnya di hasil yang modulnya itu di bawahnya oke sih Pak resultnya. Jadi saya bingung juga Pak. Nah makanya itu, ini kita coba apa namanya membaca ya, gimana cara membaca hasil gitu. Tapi saya ingin dapat insight dahulu gitu ya, karena gini, kemarin ketika saya menyampaikan ini di kelas sebelah, di kelas internasional gitu ya, dan di kelas hari Selasa gitu, itu juga sama gitu ya. Oh ternyata banyak juga yang apa namanya pandangannya itu berbeda. Nah saya ingin tahu ada nggak sekarang dari Anda yang kebalikannya bahwa ini oke, gitu. Saya ingin tahu dulu gitu ya. Ada? Nggak ada, gitu ya. Jadi semuanya bilang tidak oke. Ya baik. Nah kalau misalnya gitu kan clear, gitu ya. Kecuali kalau misalnya menjawab yang ada. Gini, ya. Sebenarnya likelihood resident time ini apa sih? Gitu ya. Jadi saya akan masuk ke ini gitu ya. Terus kemudian bayangkan Anda punya vessel. Ya, terus kemudian vessel itu diisi oleh suatu cairan. Ya, kemudian terpisahkan gitu ya. Cairan yang fasa gasnya itu pergi ke atas. Terus kemudian di sini kan ada bubble ya. Ya, saya kasih bubble. Terus kemudian ada cairan lagi yang pergi ke bawah. Kemudian ada cairan yang pergi ke ya. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pemisahan itu adalah 5 menit. Ya, yang dibutuhkan ya untuk melakukan pemisahan. Nah, kemudian dari hasil perhitungan HISIS ya, dari hasil perhitungan HISIS
menunjukkan bahwa untuk 205.000 ya barel per day gitu ya. Jadi si like liquid itu kan pergi ke sini nih, sini ya, terus kemudian putar-putar di sini lah, terus kemudian pergi ke sini, terus ke sini. Nah ya kan, oke, jadi trajektori dia dari sini ke sini itu adalah 9 menit. Ya. Nah, terus kemudian untuk yang apa tadi? Heavy liquidnya yang notabene itu air itu adalah 40 jam. Ya, air itu biasanya warnanya biru ya kalau di simbolnya apa namanya SKK itu. SKK migas. Jadi dia sini muter-muter di sini gitu ya. Akhirnya pergi ke sini gitu ya. Itu waktunya itu adalah 42 jam. Nah, sekarang ya dari Anda membaca cerita ini gitu ya. Waktu yang dibutuhkan itu 5 menit. Ya, terus trajektori perjalanan dari ini dari titik dia masuk dan sebagainya sampai ke bawah gitu ya, sampai keluar di bagian ini 9 menit gitu ya. Nah, yang Anda bayangkan kasusnya ini sesuai dengan spesifikasi, melebihi spesifikasi atau kurang dari spesifikasi. Ya, spesifikasi ini maksudnya adalah ya spesifikasi itu untuk pemisahan. Anda jadi butuh memisahkan dia itu butuh waktunya itu adalah 5 menit. Gitu. Nah, trajektori perjalanan dari si ini itu ternyata mulai dari dia masuk sampai dengan keluarnya itu ternyata 9 menit. Gitu ya. Oh iya, Pak. Jadi Lebih ini lama itu berarti lebih bagus ya, Pak? Nah, jadi ini itu adalah melebihi ekspektasimu sama dengan ekspektasi saya atau kurang dari ekspektasi saya. Melebihi ekspektasi, Pak. Nah, itu gitu ya. Jadi hasil yang disampaikan HiSys gitu adalah like liquid resident time ini adalah actual resident time ketika dia berada pada vessel existing. Gitu ya. Jadi ini adalah actual resident time pada saat dia berada pada kondisi unit operasi existing. Jadi meskipun kita itu tambahkan laju alirnya dari 180-an menuju ke 200-an gitu ya, yang terjadi itu adalah resident time-nya dia itu masih 9 menit. Ya, which is requirement-nya itu adalah 5 menit. Gitu ya. Artinya apa? Cukup. Gitu ya. Artinya cukup, masih cukup ini. Gitu ya. Jadi butuhnya cuma 5 menit, saya itu berada di separator itu 9 menit gitu ya. Ya udah cukup. Gitu. Oke ya. Bukti realnya apa? Gitu ya. Bukti real apa namanya ininya. Kalau nggak salah Banyu Urip itu sekarang itu sudah di 215 gitu ya operasinya. Gitu ya. Jadi sekarang udah ditambah lagi gitu ya. Karena apa? Loh, ini kita masih ada spare lagi loh. Gitu ya. Jadi sekarang itu operasinya bukan lagi di 205 gitu ya. Yang saya dengar itu adalah 215 gitu. Jadi dia masih ningkatin lagi karena apa? Ya ini masih cukup kok. Gitu ya. Masih ada 4 menit kelebihan. Gitu. Karena yang saya butuhkan itu cuma 5 menit. Ini saya dapatnya itu 9 menit. Gitu. Pak, ini kok bisa seperti ini gitu ya? Kalau pertanyaan dari apa namanya kelas sebelah kemarin, kok bisa masih nambah 20.000 barel itu masih bisa cukup dengan ini. Nah, itulah yang dimaksud dengan safety margin ketika kita mendesain, gitu ya.
Jadi ketika kita mendesain itu pasti gitu ya, unit-unit separator itu akan didesain dengan safety margin yang sangat besar. Ya, karena apa? Gitu ya. Kalau misalnya kita lakukan operasi seperti ini, peningkatan kapasitas seperti ini, biar unit operasinya nggak perlu diubah, nggak perlu ditambah. Ya cukup sekarang itu dengan menggunakan unit operasi yang sekarang. Ya. Nah, ada satu lagi gitu ya. Yang pasti harusnya Anda sebagai engineer itu penasaran. Pak, itu tadi dari light liquid resident time. Coba Pak, lihat dari heavy liquid resident time-nya. Pak, ini 42 jam. Ini Pak. Gitu ya. 42 jam itu berarti berapa itu? 3 hari ya? Benar ya? 24. Enggak, Ding. Kalau 24 jam itu berarti ya 2 hari lah ya gitu. Nah, ini kan ininya kan beda banget ini Pak. Oke ya. Ada yang 42 jam itu ya, terus kemudian ada yang cuma 9 menit gitu ya. 42 jam itu artinya apa? Gitu ya. Dia tinggal air itu tinggal itu adalah di 42 jam. Lah, ini kan kelebihan banget, Pak. Gitu ya. Kelebihan banget. Nah, gitu ya. Ini pentingnya kita itu memahami karakteristik dari proses yang akan kita handle, gitu ya, atau kita desain atau kita evaluasi, gitu ya. Nah, pertanyaannya itu adalah kenapa ini heavy liquid resident time-nya ini diberikan space yang besar sekali, gitu ya. Ya, kenapa kok nggak juga dipepetin aja Pak, gitu ya? Oke lah Pak, dikasih margin gitu, disamain lah, gitu ya. Misalnya itu adalah 9 menit, gitu. Kenapa ini diberikan ininya itu 42 jam? Ada yang kira-kira bisa punya intuisi di sini? Gitu ya, nggak apa-apa. Kalau misalnya salah juga nggak apa-apa. Ada yang bisa ini? Gitu ya, Pak, itu kenapa itu Pak? 42 jam. Wih, gede sekali Pak itu. Gitu. Salah Pak kita ngitungnya gitu kan. Paling kalau saya tuh kalau penasaran dulu waktu pertama itu adalah pada waktu salah ini hitung-hitungan saya ini. Saya ulang-ulang gitu ya. Enggak juga, enggak salah ya. Terus kemudian dievaluasi, dipikirkan, kemudian saya tanyakan, iya bener ya. Ya jadi intuisi aja, intuisi sebagai engineer gitu ya. Kira-kira ada yang bisa ini tahu? Kenapa kita heavy liquid resident time-nya itu tinggi sekali ini di sini? Apa salah hitung itu kali ya? Ada yang tahu? Gak ada. Oke ya. Coba bayangkan gitu ya. Ini ada kaitannya dengan karakteristik yang namanya sumur minyak gitu ya. Jadi kalau kita itu menambang minyak gitu ya, dari sumur minyak gitu ya, kita harus memperhatikan rasio minyak terhadap air gitu ya. Untuk sumur-sumur yang baru gitu ya, sumur-sumur yang baru gitu, yang bisa kita habis ngebor gitu, ada istilahnya itu adalah water cut gitu ya. Water cut itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya berapa sih air yang ada di dalam fluida tersebut gitu ya. Nah, sumur-sumur yang baru itu biasanya itu adalah water cut-nya itu kecil. Gitu ya. Nah, ini Banyu Urip ini termasuk water cut yang kecil. Gitu ya. Nah, tetapi gitu ya, dengan berjalannya waktu gitu ya, ini nantinya jumlah air yang terambil itu akan semakin banyak. Gitu. Ya, bahkan kalau misalnya Anda lihat ya, gitu ya, misalnya ini yang kita Pertamina punya itu misalnya di Rokan gitu ya, di Rokan gitu. Itu sebenarnya jumlah airnya itu hampir 80% sampai 90% dari total fluida yang keluar dari sumur. Ya, tapi dulu ketika masa jaya-jayanya dulu gitu ya, itu sama gitu ya. Yang dominan itu adalah minyaknya. Ya, bahkan airnya itu bisa cuma 5% gitu ya. Kecil sekali.
Ya. Tetapi dengan berjalannya waktu, ini airnya konsentrasinya akan meninggi, gitu. Jadi ketika kita mendesain separator, kita harus tahu karakteristiknya, gitu ya. Jangan sampai gini, Anda mendesain, gitu ya, tahun depan ganti itu separatornya, gitu ya. Karena apa? Tidak bisa menghandle yang namanya itu adalah heavy liquid, gitu. Jadi ini si desainer itu sudah membayangkan plan ini itu harus bisa beroperasi 10 tahun misalnya, gitu ya. Nah, ketika 10 tahun berjalan, gitu ya, apakah ini umpan akan selalu sama, gitu ya? Enggak akan sama. Ya, kandungan air yang ada dalam total fluida itu akan semakin membesar. Kandungan airnya ya, waternya ya. Ya. Jadi apa yang saya lakukan gitu ya? Untuk 10 tahun ke depan, saya itu harus memberikan ruang yang cukup nih buat si heavy liquid atau air ini yang nantinya untuk bisa dipisahkan, gitu, ya. Jadi kalau operasi yang pertama, gitu ya, kita akan melihat hampir di semua separator untuk light liquid itu pasti resident time-nya kecil sekali, ya. Tetapi nanti semakin lama semakin besar karena apa? Kandungan dari fluidanya atau minyaknya, gitu ya, itu semakin mengecil, gitu ya. Jadi nanti dengan berjalannya waktu, ini nilai ini tuh akan semakin membesar. Kebalikannya, gitu ya, untuk heavy liquid yang notabene itu adalah air, gitu ya. Sekarang memang besar sekali, tetapi dengan berjalannya waktu dia akan semakin mengecil ini. Karena apa? Yaitu konsentrasi air itu akan semakin meningkat, gitu ya. Ya kayak Rokan tadi bisa sampai 80-90 gitu kan. Sekarang aja sudah tinggi sekali. Jadi lebih tepatnya itu adalah Rokan itu jadi perusahaan air itu, bukan perusahaan minyak. Minyaknya lebih dikit gitu. Bahkan ada beberapa tempat yang saya pernah evaluasi itu kandungan airnya itu bisa sampai 98, 97, 98%. Jadi minyaknya itu cuma 3% gitu ya. Tapi karena kita sekarang itu sudah susah cari minyak gitu ya, 3% itu ya masih ditambang aja gitu ya, kita pisahkan dengan pemisahan ini gitu ya. Jadi ke depannya ini nanti yang heavy liquid ini akan semakin mengecil ini. Ya, tapi intinya adalah saya kembalikan lagi kepada evaluasi kita ya, evaluasi kecukupan dari separator ini. Apabila Anda menghasilkan actual resident time-nya itu masih lebih tinggi daripada resident time yang Anda persyaratkan, gitu ya, yaitu ada 5 ini, berarti ini sebenarnya masih cukup, gitu ya. Ini masih cukup sekali, gitu ya. Buktinya juga sekarang itu 215 loh mereka operasi gitu ya. Dan 215 apakah problem gitu ya, buktinya mereka jalan-jalan aja sekarang, operasinya baik-baik aja gitu ya. Jadi artinya itu adalah ya ini pemisahannya masih relatif bagus gitu ya, masih berjalan dengan performa yang sesuai gitu. Kalau misalnya nggak bagus apa, mereka turunkan lagi produksinya gitu ya. Karena kan nggak mungkin kita mengirimkan minyak itu dengan air gitu ya, jadi harus kita pisahkan antara minyak dengan airnya. Nah, kalau misalnya sekarang berproduksinya tinggi gitu ya, terus jalan-jalan aja, oh berarti performanya bagus sekarang gitu dari ininya gitu ya. Baik, ada yang ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Ya. Nah, saya akan kembali ke sini gitu ya. Nah, ini dia, ini akan merangkum yang namanya edukasi liquid kita gitu ya. Jadi kita masuk ke sini ya, kita comparison dari resident time. Apabila T resident yang terhitung gitu ya, itu lebih besar daripada T resident yang dipersyaratkan gitu ya, maka itu adalah oke. Gitu ya, maka itu adalah oke. Berarti apa? Resident time yang terhitung gitu ya, yang tadi kita lakukan itu masih lebih lama gitu ya. Jadi liquidnya itu tinggal lebih lama di separator gitu ya. Nah, kemudian
Atau kalau misalnya kita menggunakan resident time yang sesuai dengan yang sama gitu ya. Apabila dimensi alat yang kita hitung itu lebih kecil daripada dimensi alat yang existing ada itu di dalam pabriknya, maka itu juga oke. Artinya apa? Untuk memisahkan minyak dengan air dengan resident time 5 menit gitu ya. Itu kebutuhan ukuran vesselnya itu lebih kecil daripada yang sekarang ada di pabrik. Jadi yang di pabrik itu kegedean gitu. Artinya apa? Ya secara operasi bagus gitu kan. Jadi memberikan nanti itu adalah ruang yang lebih lama untuk si fluidanya itu adalah melakukan pemisahan. Ya, jadi yang biasanya kita bandingkan ketika kita itu mengevaluasi ini adalah membandingkan antara resident time-nya. Kalau tidak membandingkan resident time-nya, kita bandingkan dimensinya. Ya, jadi nanti kalian lihat, kalian coba sendiri di rumah. Contoh yang kedua itu adalah contoh yang kita itu membandingkan dimensinya. Ya. Jadi dimensi yang terhitung gitu ya. Apabila itu lebih kecil daripada dimensi peralatan yang sekarang itu terpasang di lapangan gitu ya. Artinya apa gitu ya. Jadi kebutuhannya itu sebenarnya 5, tapi yang sekarang terpasang itu panjangnya 10 gitu. Ya ternyata itu pasti logikanya itu adalah cukup sekali gitu ya. Saya butuhnya cuma panjangnya 5 dikasih 10 oke ya. Diameternya cuma dikasih butuhnya cuma 2 dikasihnya 5 ya udah itu pasti cukup sekali gitu ya untuk melakukan pemisahan itu gitu ya. Jadi kita biasanya di lapangan itu adalah membandingkan dari 2 item itu. Kalau enggak resident time-nya itu adalah kita bandingkan dimensinya ya. Pak, mana yang lebih oke mau TR, resident time, ataukah dimensi? Bergantung dari data yang Anda punya. Ya, jadi sekali lagi itu adalah bergantung dari data-data yang Anda punya yang akan nanti Anda gunakan ini. Tapi pada prinsipnya 2 metode ini itu adalah yang jamak kita lakukan untuk mengevaluasi yang namanya separator tadi. Oke, ada pertanyaan dari para mahasiswa sekalian? Ini diem tapi mengerti kan ya? Jelas tadi runtun pemahamannya? Sudah jelas, Pak. Oke, sip gitu ya. Yang saya tekankan gini ya, sebenarnya ini kan sederhana sekali ya. Konsepnya itu sangat-sangat sederhana sekali gitu ya. Tapi kadang-kala ya itu tadi gitu ya, kita sering lupa dan sering panik sendiri gitu ketika kita separator tuh dulu ini kan padahal unit sederhana nih, ini konsepnya seperti apa, nah seperti itu gitu ya. Padahal sebenarnya ini pun juga saya alami ketika saya itu menyampaikan workshop ini gitu ya. Yang notabene mereka sudah berkecimpung ya dengan terus kemudian evaluasinya gimana, oh iya ya kayak gini ya sederhana ya. Nah begitu disampaikan oh iyanya itu keluar gitu ya, tetapi untuk dapat oh iyanya itu yang kita perlu paham ya sebenarnya gimana sih separator itu ini. Kalau misalnya kita lihat ternyata sederhana juga ya dengan ini. Hampir semua unit operasi kalau kita kembalikan lagi ini evaluasinya itu juga ternyata sederhana juga ini. Nggak susah-susah juga konsep untuk mengevaluasi gitu. Jadi ini aja yang dasarnya sebenarnya perlu Anda dapatkan. Nanti metode Anda ngevaluasi mau ngitung sendiri gitu ya, pakai hand calculation seperti yang ada di slide gitu ya. Dengan metode-metode ini atau Anda pakai simulator HYSYS atau simulator apa aja lah, Promax atau apa gitu. Silahkan aja, monggo silahkan aja gitu ya. Yang penting konsepnya itu dipahami gitu ya. Nanti masalah tools-nya atau alat Anda untuk mengevaluasi ya silahkan aja Anda mau gunakan hitung-hitungan buku Wallace, buku mekanika fluida gitu ya dengan ini ya silahkan aja, monggo aja. Tapi konsepnya itu
itulah yang nanti secara praktikal itu diterima sebagai bagian dari ya ini kita mengevaluasi adequacy gitu ya, kecukupan unit operasi gitu ya, kita mengevaluasi kinerjanya itu ya dari sini gitu ya. Nah, kinerja itu dituangkan dalam bentuk sebenarnya kalau pemisahan itu adalah resident time ini. Jadi kalau cukup resident time-nya, pemisahannya pasti oke gitu. Karena ini kan sebenarnya konsep mechanical aja misalnya. Ya, beda lagi nanti kalau misalnya itu sudah masuk ranahnya itu adalah ke bukan mechanical, kimia misalnya ya. Nah, itu nanti keseimbangannya akan seperti apa gitu ya. Nah, keseimbangan kimia seperti apa. Nah, itu beda lagi nanti ininya. Oke, tapi kalau mechanical kayak gini ya ini resident time lah ini dengan. Oke, baik, ada yang ingin ditanyakan? Sore Pak, saya ingin Yes, tanya Will. Pak. Yes. Ini kan kalau misalnya tadi untuk requirement-nya kayak yang light liquid residence time-nya itu 3-5 menit, ternyata bisa ada safety margin sampai dibuat di 9 menitan dihitung oleh Ya. HISIS. Nah, sebenarnya ada patokannya nggak ya Pak? Kayak untuk batas terlamanya kayak apakah misalnya 30 menit itu masih wajar atau biasanya sampai seberapa lama gitu kalau yang paling lama? Oke, oke ya, jadi gini, ini juga ada pertanyaan dari kemarin Pak, biasanya berapa sih nih Pak, kok ada yang sampai 42 jam gitu, apakah bayangan ya, ini vesselnya itu panjangnya itu 35 meter loh ini, gitu kan, itu kan segede gaban itu dengan ini, terus kemudian diameternya itu 3,5 gitu ya, jadi itu kan panjang sekali itu dan ini dan besar sekali gitu dari ini, apakah itu nggak boros-borosin biaya gitu ya dari ini. Coba Anda bayangkan ya gini ya, kalau dari saya itu sebenarnya perbandingannya itu misalnya Anda punya kompresor gitu ya, terus kemudian Anda punya vessel bertray gitu ya, kolom lah ya, kolom tegak ada traynya di itu. Yang namanya separator ini gitu ya, itu harganya tidak ada apa-apanya dibandingkan kompresor, dibandingkan apa namanya kolom bertray gitu ya, itu murah sekali gitu ya. Bukan murah sih, saya juga nggak bisa beli gitu ya. Tapi di rasionya terhadap harga peralatan-peralatan itu relatif kecil gitu ya. Artinya apa gitu ya? Jangan sampai gitu ya. Ini harga plan yang udah mahal ini terkendala gara-gara itu separatornya kekecilan. Gitu ya. Itu yang sering digunakan sebagai basis. Jadi untuk separator memang kadang-kadang itu dipasangnya itu adalah ukuran yang besar atau di ini karena itu tadi komponen biaya terhadap keseluruhan itu sebenarnya relatif kecil untuk separator ini. Ya, yang jadi pembatas itu biasanya itu adalah kompresor gitu ya, kompresor terus kemudian vessel tegak gitu ya yang ada traynya gitu. Nah itu karena memang harganya mahal dan apa namanya pemasangan di lapangan juga kompleks gitu ya, maksudnya tidak sesederhana inilah ya kalau vessel ini kan harus tegak harus dan lain sebagainya gitu ya. Jadi memang kadang-kadang untuk separator itu tidak ada ininya ya, tidak ada justifikasi ininya gitu ya. Bahkan untuk apa namanya, untuk setahu saya untuk yang beberapa kasus punyanya multinational company gitu ya, 2 kali lipatnya dinaikkan dari laju alirnya aja juga masih bisa kok, gitu ya. Jadi laju alirnya itu naik 2 kali lipat itu juga masih bisa gitu dari ininya gitu. Jadi mau dinaikin kapasitasnya 2 kali lipat juga oke-oke aja gitu dari ini. Karena ini masih relatif murah gitu ya komponennya gitu dibandingkan dengan ini. Tapi kalau misalnya memang perusahaannya marginnya kecil gitu ya, beberapa ini yang kecil gitu ya, mereka biasanya mendesainnya itu ya paling juga kira-kira di 120 sampai 150% aja gitu ya. Nggak lebih daripada nilai itu. Gitu. Dijawab ya, Will ya. Oke ya. Jadi kalau Anda tanyakan marginnya berapa gitu ya, ya ExxonMobil sama Pertamina juga beda gitu, dengan ini. Bergantung kepada filosofi perusahaan mereka gitu ya. Dari ini. Kalau ini memang gede banget kayak waktu saya pergi ke lapangan ngelihatnya sendiri, aduh ini segede gaban ini. Ketika besar banget itu. Oke, ada lagi yang lain? Pak, saya mau bertanya. Ya.
terkait yang tadi yang residence time dari yang komponen heavy-nya itu kan semakin lama bisa jadi semakin mengecil ya Pak, karena nanti komposisinya makin besar. Betul. Nah itu ada kemungkinan menyentuh si apa sih tadi angka adekuasinya itu nggak Pak? Oh ada, gitu. Ada pernah ada kejadian yang itu sering lah. Kayak kalau saya evaluasi itu ini kasus khusus lah ya untuk yang apa namanya Banyu Urip ini karena ini kalau lapangan baru gitu ya. Yang sering saya evaluasi itu adalah justru ketika water cut-nya itu sudah 97, 98 gitu ya. Pemisahan udah susah gitu dan ini gitu ya karena udah dominannya udah fluidanya itu fluida berat, fluida air gitu. Jadi apa namanya resident time airnya itu kecil sekali gitu ya. Bahkan ada yang sampai 3 menit gitu kalau nggak salah itu gitu ya. Padahal itu heavy like liquidnya itu termasuk heavy itu cuma 3 menit gitu ya. Masih nggak akan bisa, itu yang sering terjadi gitu ya. Kadang-kadang malah yang nanti ketika akhir-akhir umur pabriknya ya malah nggak cukup gitu ya. Yang bagian heavy-nya. Ya, jadi jawaban saya waktu ini sering gitu. Bahkan kadang-kadang itu ditambahkan yaitu tadi supaya pemisahannya itu lebih cepat lagi gitu ya. Nanti kalau misalnya Anda berkesempatan ya, itu ada 2 metode gitu ya. Yang pertama itu adalah diberikan yang namanya itu adalah corrugated plate gitu ya. Corrugated plate nanti search saja di Google gitu ya, corrugated plate. Terus kemudian yang kedua itu adalah additional baffle gitu ya. Itu 2 metode itu gitu ya untuk mempercepat proses pemisahan pada kasusnya itu adalah pemisahan minyak dengan air pada water cut air yang sudah relatif tinggi gitu ya. Karena ya itu tadi resident time dari airnya itu sudah sekarang tuh sudah kecil sekali gitu ya. Jadi harus ada apa namanya tambahan mekanisme gitu ya supaya dia itu makanya kan kalau misalnya Anda lihat ada istilahnya itu CPI. Corrugated plate I-nya itu apa ya? Lupa saya nama unitnya itu. Oke, nah separator pun sekarang juga ditambahkan itu, gitu ya. Corrugated plate sama dengan ada bevel, ya untuk mempercepat proses pemisahannya itu. Pemisahan. Gitu ya, Fatoni ya. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak. Oke, ada lagi yang lain? Di tempat saya sudah mulai terdengar azan, gitu ya. Jadi mungkin kita bisa sudahi pertemuan untuk kali ini, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan silahkan ditanyakan aja langsung lewat WhatsApp group gitu ya. Terus kemudian apa namanya kita ketemu di minggu depan. Ya, ada tambahan dari Pak Aryo? Sudah, tidak ada. Terima Ya, kasih. Oke, baik. Terima kasih semuanya ya. Ya, selamat berweekend. Ya, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.